Dan ini cukup mahal ya informasinya, harganya harga supercar lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami di channel Mekanik Magang. Baiklah, di kesempatan kali ini kami akan memberikan tutorial cara penggantian bearing circle atau swing circle PC2000-8 ya, yaitu remove dan install ya. Seperti ini kondisi bearing circle yang habis kita lepas ya dari upper structure-nya ya. Kita dismounting upper structure-nya seperti ini ya, penuh kotoran grease-nya. Kemudian kita masuk dulu ke shop manual ya untuk melihat struktur dan function dari bearing circle tersebut ya. Kita buka shop manual PC2000. Oke. Dan seperti ini ya, kedudukan dari bearing circle itu berada di tengah ya. Dan ini ada dua diputar oleh swing machinery ya, depan dan belakang. Kemudian itu A dan B itu adalah soft zone position ya, posisi terlemah dari, untuk yang A itu inner rest soft zone position dan B outer rest soft zone position ya, titik terlemah dari bearing circle. Kemudian untuk yang satu ini adalah bearing circle bagian inner rest ya, yang dimounting bautnya ke center frame. Kemudian yang 4 ini outer rest dan mounting bautnya ke upper structure ya. Kemudian yang nomor 3 itu adalah roller ya. Ada 3, atas, bawah, dan tengah ya. Seperti itu kedudukannya. Untuk swing circle inner rest ini jumlah giginya adalah 131. Kemudian ini nomor 2 adalah outer rest. Jadi lihat nomor 3 roller. Seperti ini kedudukannya. Kemudian nah, di unit ini bearing circle itu terletak antara center frame dan upper structure ya. Sini jadi yang menghubungkan upper structure dan lower structure ya. Ketika di swing jadi ada bagian yang tidak berputar ikut center frame dan yang berputar ada ikut upper structure. Kemudian untuk standar clearance-nya adalah 0,5 sampai 1,5 mili. Kemudian clearance limitnya 2 mili ya, atau batas akhirnya 2 mili. Kemudian reduction rasionya adalah 131/16 ya. Yang 16 ini adalah jumlah gear dari swing machinery ya. Kemudian quantity grease-nya 80 liter, memakai grease-nya G2 Li ya. Oke, seperti ini. Dan kita buka ke bagian disk AC dan assembly ya. Oke, kita buka di powertrain. Kemudian kita cari yang swing circle ya. Nah, seperti ini. Untuk remove-nya, untuk pengangkatannya menggunakan 3 buah ebol M36. Kemudian untuk berat dari bearing circle ini adalah 3.350 kg ya, atau 3,35 ton. Seperti ini penampakannya. Kemudian untuk bautnya nanti kita beri liquid adhesive LT2 ya, atau Loctite. Kemudian untuk torque mountingnya 2,746 atau sekitar 2.800 Nm atau 280 kg. Untuk swing circle mounting face atau surface-nya yaitu kita menggunakan gasket sealant LG6 dan grease-nya G2 Li, jumlahnya 80 liter. Oke, seperti ini. Kemudian yang perlu diperhatikan yaitu posisi ya, soft zone yang tadi ya, A sama B ya. Yang A itu inner rest, yang B adalah outer rest. Untuk yang inner rest ini dia ada di sebelah kanan belakang ya, dari situ di posisi A itu ya. Itu untuk soft zone inner rest. Itu bisa tertukar ya, harus diperhatikan betul-betul. Kalau yang di upper tidak bisa tertukar karena ada double pin-nya, nanti kita lihat.
Oke, sebelumnya kita buka ya seluruh baut mountingnya ini, yaitu berjumlah 60 buah ya. Dan bautnya ini dengan kepala baut 55 mili ya. Oke, kita buka semua baut-bautnya, kita rilis toknya dengan power tool ya. Dengan power tool, saat merilis ini selalu gunakan komunikasi dua arah ya, antara operator power tool dengan kita yang memegang atau mengganti trap ini ke baut selanjutnya ya. Jadi perhatikan juga titik jepitnya, karena ini power tool bisa mengakibatkan fatal ya, atau terjepit ya pada jari tangan kita ya. Oke, kita remove semua bautnya. Kemudian setelah kita remove, sebelum kita remove tuh baiknya grease yang dalam chamber tuh kita bersihkan dulu semua ya. Karena grease-nya ini sudah cair, ketika kita angkat, grease-nya itu akan menyebar ya. Jadi grease-nya harus kita bersihkan terlebih dahulu sebelum kita angkat. Kemudian sudah kita angkat, kita bersihkan ya. Bersihkan semuanya. Surface-nya, dalamnya sudah kita basing, kita painting, repainting, dan juga kita repair keretakannya, kita inspeksi semuanya sudah oke. Kemudian di sini ya tempat soft zone-nya di center frame-nya di bagian belakang kanan. Oke, surface-nya kita bersihkan dengan menggunakan ini elektrik ya, pakai untuk mengamplas ya, atau kita sebutnya sander ya, ampas elektrik ya. Kemudian surface-nya kita bersihkan semua keliling sampai bersih, tidak ada karat dan rata. Kemudian hole-nya kita retreat semua, kita tiup-tiup sampai bersih ya dengan air gun. Kita pastikan bersih, tidak ada kotoran. Kemudian untuk consumable-nya ini ada LT2, ada juga gasket sealant LG6, kita gunakan secukupnya ya. Dan ini bautnya kita ganti baru ya, dan juga washernya ya. Kenapa harus kita ganti baru? Karena di washernya ini dia cekung ya, seperti spring ya. Jadi seperti itulah, harus kita lakukan pergantian ya. Oke, dan ini penampakan bearing circle yang baru ya, yang baru datang dari toko ya, dari dealernya sana ya, atau dari UT. Dan ini cukup mahal ya informasinya, harganya harga supercar lah. Oke, ini bagian inner rest-nya, soft zone inner rest, dan kita bersihkan surface-nya. Kita tandai terlebih dahulu, kemudian kita pasang e-ball M36-nya 3 bagian ya, untuk kita angkat. Kita bersihkan juga di bagian bawah, yaitu ada cairan lem seperti anti karat ya, dari pabriknya sana ya. Oke, setelah kita angkat, kita bersihkan ini yang di bagian bawah, supaya nanti mendapatkan kerapatan yang maksimal ya, antara bearing circle dan center frame. Oke, setelah bersih, kita siap pasang, dan pemberian LG6-nya atau tribon seperti itu ya, dari menjauhi lubang thread ya. Kenapa menjauhi lubang thread? Karena ketika kita pasang, kita press, dia akan menyebar merata ya, seperti ini ya, menyebar merata. Jadi harus menjauhi lubang thread agar tidak masuk ke thread ya, dan mengganggu bautnya thread itu ya saat kita kencangkan ya. Kemudian kita pasang bautnya semua. Jadi usahakan bautnya itu bisa diputar dengan tangan ya semuanya ya. Jadi itu kalau bisa diputar tangan ringan, jadi itu sudah center ya. Center, tidak ada yang lubangnya tidak maksa ya, atau tidak akan merusak ya baut atau thread ketika ditok. Oke, kita rapatkan. Dan untuk merapatkan ini bagusnya silang ya, karena untuk mendapatkan
balancing ya, atau kerapatan yang merata ya antara keempat sisinya ini ya. Oke, kemudian kita rapatkan semua bolt mountingnya. Setelah kita rapat, kita buka satu persatu ya, kemudian kita kita kencangkan dengan torque-nya, dan kita beri LT2 ini atau lock thread. Oke, dan pengencangan ini untuk pengencangan awal baiknya silang ya. Oke, dari sudut satu ke lawannya, kemudian di ujung lagi ke ujung gitu ya. Oke, kita kencangkan dengan power tool dengan kekencangan torque-nya tadi 2800 Nm atau 2280 kg/m ya. Oke, setelah terpasang semua, nah ini dual pin yang di belakang ini ada dua ya, jadi tidak akan tertukar ketika kita pasang upper structure-nya. Posisi soft zone-nya sudah ditentukan oleh Komatsu. Kemudian yang depan ada satu buah ya, dual pin ini. Dan selanjutnya kita pasang kembali ya piping lubricating-nya bearing circle ini ya, keliling. Kita pasang keliling dan pastikan tidak ada yang rusak atau buntu ya, karena untuk pelumasan pada roller yang ada di dalam bearing circle ini ya. Kemudian setelah selesai, setelah kita akan assembly, kita kasih atau kita beri grease sejumlah 80 liter tadi ya, yang dijelaskan di shop. Dan pemberian grease itu baiknya di pinggir dari gearnya ini ya. Oke, di pinggir-pinggir gear merata keliling 80 liter kita ratakan. Kemudian akan kita pasang upper structure-nya ya. Kita connect upper structure ke bearing circle ya. Dan saat pemasangan ini yang harus diperhatikan adalah ini ya, gearnya swing machinery ini ya, yang depan maupun yang belakang. Jadi ini harus free ya, dalam keadaan free, jangan nyangkut ke gearnya bearing circle. Jadi gearnya swing machinery dan bearing circle ini harus free ketika masuk ya, jadi akan mengakibatkan salah satu pecah ya ketika tidak pas. Oke, dan ini sudah terpasang upper structure-nya, sudah dimounting dengan baut. Oke, akhir kata cukup sekian dari kami di Mekanik Magang. Jangan lupa tonton video-video selanjutnya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.